Biografi 60 Sahabat Nabi versi tahqiq. Penerbitnya Ummu Qura, penulisnya Khalid Muhammad Khalid. Challenge baca buku hari ini cuman ya. Bab pertama itu halaman 46. Sebelumnya itu isinya ada daftar isi, pengantar penerbit, catatan kritis, bab pertama ternyata Mus'ab bin Umair. Ketiga Mus'ab bin Umair aja ya. Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat Muhammad SAW. Alangkah baiknya bila kita memulai kisah di buku ini dengan dirinya. Mus'ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, paling tampan, penuh dengan jiwa dan semangat muda. Sejarawan dan ahli riwayat menjelaskan masa mudanya dengan ungkapan, seorang penduduk Mekah yang mempunyai nama paling harum. Dia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan serta tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tidak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sedemikian rupa sebagaimana Mus'ab bin Umair. Mungkinkah anak muda yang serba berkecukupan, biasa hidup mewah dan manja, jadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan akan berubah menjadi pelaku cerita tentang keimanan dan kepahlawanan? Demi Allah, kisah Mus'ab bin Umair atau yang dijuluki oleh kaum muslimin dengan sebutan Mus'ab yang baik adalah kisah yang penuh pesona. Ia merupakan salah satu di antara orang-orang yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Muhammad SAW. Namun, bagaimana sosok sejatinya? Sungguh, kisah hidupnya merupakan suatu kehormatan bagi seluruh umat manusia. Suatu hari, anak muda ini mendengar tentang Muhammad Al-Amin yang mulai menjadi perhatian bagi penduduk Mekah, bahwa Muhammad SAW menyatakan dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, sebagai penyeru yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Saat siang dan malam, perhatian penduduk Mekah tak lepas dari berita itu. Ketika yang ada hanya pembicaraan tentang Rasulullah SAW dan agama yang dibawanya, anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Meskipun usianya masih belia, ia menjadi bunga di setiap pertemuan dan perkumpulan. Setiap pertemuan apapun, mereka selalu berharap Mus'ab hadir di dalamnya. Penampilannya yang anggun dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair yang mampu membuka semua hati dan pintu. Mus'ab telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersama pengikutnya sering mengadakan pertemuan di suatu tempat yang jauh dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Pertemuan itu dilaksanakan di Bukit Syafa di rumah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam. Tanpa berpikir panjang dan tanpa seorang pun yang menemani, pada suatu senja ia pergi ke rumah Al-Arqam. Kerinduan
kemaluan dan rasa penasaran telah mendorongnya melakukan itu. Di tempat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para sahabatnya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan sholat bersama mereka, menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Ketika Mus'ab baru saja duduk, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir sampai ke telinga dan meresap ke dalam hati para pendengar. Di senja itu, hati Mus'ab telah berubah menjadi hati yang tunduk oleh ayat-ayat Al-Quran. Keharuan yang ia rasakan hampir-hampir saja membuat tubuhnya terangkat dari tempat duduknya. Ia seolah-olah terbang oleh perasaan gembira. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangannya yang penuh kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang bergejolak itu. Tiba-tiba hatinya berubah tenang dan damai, bagai lautan yang dalam. Pemuda yang baru saja masuk Islam dan beriman itu telah memiliki hikmah yang luas dan berlipat ganda dari ukuran usianya. Ia mempunyai kepekatan hati yang mampu mengubah jalan sejarah. Ibunda Mus'ab, Hannas binti Malik, adalah seorang sosok ibu yang memiliki kekuatan kepribadian yang cemerlang. Sosok pribadinya itu telah membuatnya disegani. Setelah masuk Islam, tidak ada sosok yang paling membuat Mus'ab khawatir dan takut di muka bumi ini selain ibundanya. Seandainya Mekah dengan segala patung, tokoh-tokoh terhormat, dan padang pasirnya membentuk sebuah formasi yang mengepung dan memusuhinya, Mus'ab akan menganggap itu bukanlah musuh yang berat saat itu. Tetapi bila musuh itu adalah ibunya, inilah kekhawatiran yang membuatnya gelisah. Dia berpikir cepat dan memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya, kecuali jika Allah berkehendak lain. Tapi ia tetap bolak-balik ke Darul Arqam dan bermajelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia benar-benar merasa tentram dengan menjadi orang yang beriman dan tetap berupaya menghindari kemurkaan ibunya yang sampai saat itu tidak tahu sama sekali cerita tentang keislamannya. Hanya saja di Mekah tiada rahasia yang tersembunyi. Mata dan telinga orang-orang Quraisy ada di setiap tempat, mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak. Utsman bin Talha melihat Mus'ab ketika memasuki rumah Al-Arqam secara diam-diam. Lain kali Utsman melihatnya sholat seperti yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun segera menemui ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Mus'ab berdiri depan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang benar-benar yakin dan mantap, Mus'ab membicarakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tangan yang terayun bagai anak panah itu tiba-tiba lunglai dan jatuh terkulai di hadapan cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan tenang. Kewibawaannya telah menimbulkan penghormatan dan ketenangannya menumbuhkan kepercayaan. Sebagai seorang ibu, Ibunda Mus'ab tidak tega memukul dan menyakiti putranya. Tapi pengaruh berhala-berhala terhadap dirinya membuat dirinya harus bertindak dengan cara lain. Ia membawa putranya itu ke ruang yang terisolir di dalam rumahnya, lalu mengurungnya di ruangan itu dan ditutup rapat-rapat. Mus'ab tinggal dalam kurungan itu sekian lama hingga beberapa orang di antara kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Dengan berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu hijrah ke Habasyah dengan penuh ketaatan. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muhajirin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua bersama para sahabat atas titah Rasulullah SAW
dan karena taat pada beliau. Tapi di Habasyah maupun di Mekah tidak ada bedanya bagi Mus'ab. Ujian dan penderitaan terus dihadapi. Mus'ab kian meningkat tanpa kenal waktu dan tempat. Mus'ab telah berhasil membentuk pola kehidupannya dengan format baru sesuai dengan yang dicontohkan oleh sosok pilihan Muhammad SAW. Dia kini telah sampai pada keyakinan bahwa hidupnya sudah sepantasnya dipersembahkan untuk penciptanya yang maha tinggi, Rabb-nya yang maha agung. Suatu hari, ia muncul di hadapan beberapa kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Saat memandang Mus'ab, mereka semua menundukkan kepala dan merasa prihatin. Beberapa di antara mereka berlinang air mata karena terharu. Hal itu karena mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang penuh dengan tambalan. Mereka teringat penampilannya sebelum masuk Islam ketika pakaiannya bagaikan bunga-bunga di taman hijau yang terawat dan menyebarkan bau yang wangi. Rasulullah SAW sendiri menatapnya dengan pandangan yang bijaksana, pandangan yang penuh rasa syukur dan kasih sayang. Kedua bibir beliau menyunggingkan senyuman mulia seraya bersabda, "Aku telah mengetahui Mus'ab ini sebelumnya. Tidak ada pemuda Makkah yang lebih dimanja orang tuanya seperti dirinya. Kemudian ia meninggalkan semua itu karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Sejak itu, ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab pada agama yang lama. Segala fasilitas yang dulu dinikmatinya dihentikan. Bahkan ibunya tidak sudi nasinya dimakan oleh orang yang telah mencari berhala. Sang ibu tega membiarkannya menanggung derita kemurkaannya, walau itu adalah anak kandungnya sendiri. Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya adalah ketika perempuan itu hendak mengurungnya kembali setelah ia pulang ke Habasyah. Ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang yang membantu melaksanakan rencananya. Ketika sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang tak bisa ditawar lagi, tidak ada jalan lain baginya kecuali melepaskannya dengan cucuran air mata. Sementara Mus'ab pun tak kuasa menahan tangis. Perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan yang kuat biasa dari pihak ibu dalam kekafiran. Sebaliknya, kebulatan tekad sangat kuat bagi pihak anak dalam mempertahankan keimanan. Sang ibu mengusirnya dari rumah. Dia berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Mus'ab menghampiri ibunya seraya berkata, "Wahai bunda, saya ingin menyampaikan nasihat kepada bunda dan ananda merasa kasihan kepadamu. Saksikanlah bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba utusannya." Ibunya menjawab dengan penuh emosi dan kesal, "Demi bintang, sekali-kali aku takkan masuk ke dalam agamamu. Otakku bisa jadi rusak, akalku akan melemah." Mus'ab kini meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dinikmatinya selama ini dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda berpenampilan mewah dan wangi itu telah menjadi seorang melarat dengan pakaian yang kasar dan usang. Suatu hari, ia ada kalanya makan dan beberapa hari menderita lapar. Tetapi jiwanya yang telah dihiasi oleh akidah yang suci dan memancarkan oleh cahaya ilahi telah mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Suatu saat Rasulullah SAW memilih Mus'ab untuk melakukan tugas yang paling agung saat itu. Ia menjadi utusan Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Ansar yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah SAW di Bukit Aqabah, mengajak orang-orang yang lain agar menganut agama Allah dan mempersiapkan Madinah untuk hijrah yang agung. Ketika itu sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang lebih tua di kalangan sahabat, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan keluarganya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah SAW jatuhkan pilihannya kepada Mus'ab yang baik. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikul tugas yang besar
memikulkan tugas yang besar di pundak pemuda itu, menyerahkan nasib agama Islam kepadanya di Madinah, yang tak lama lagi akan menjadi Darul Hijrah, pusat para dai dan dakwah, dan markas para pengemban misi Islam dan prajurit perang. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal kearifan pikir dan kemuliaan Allah yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kezuhudan, kejujuran, dan kesungguhan hatinya telah berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Mekah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Pada saat awal tiba di Madinah, yang menganut agama Islam di sana hanya 12 orang yang telah berbaiat di Bukit Aqabah. Tetapi beberapa bulan kemudian banyak orang bersedia memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Pada musim haji berikutnya setelah tahun perjanjian Aqabah, kaum muslimin Madinah mengirim utusan yang mewakili mereka menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah mereka adalah 70 mukmin laki-laki dan perempuan. Mereka berangkat dipimpin oleh guru mereka yang tidak lain adalah seorang utusan Nabi yang Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, yaitu Mus'ab bin Baik. Dengan kesopanan dan kebaikan yang ditunjukkan, Mus'ab bin Umair telah menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW tahu bagaimana memilih orang yang tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya dan mampu menempatkan diri pada batas-batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru pada agama Allah, menyampaikan berita gembira tentang agamanya, dan yang mengajak manusia menuju hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Tugasnya hanyalah menyampaikan agama Allah seperti tugas Rasulullah SAW yang diimaninya. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah Asad bin Zurarah. Ia bersama Asad mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat kitab suci Rabb-Nya yang telah ia ketahui. Mereka berdua menyampaikan kalimat Allah bahwa Allah adalah ilah yang Maha Esa secara hati-hati. Mus'ab pernah menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan dirinya dan sahabatnya, yang nyaris celaka jika tanpa kecerdasan akal dan kekuasaan jiwanya. Suatu hari, jika ia sedang memberikan petua kepada orang-orang, tiba-tiba ia disergap oleh Usaid bin Al-Hudair, pemimpin kabilah Abdul Ashal di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan belati yang terhunus. Ia sangat murka dan sakit hati menyaksikan Mus'ab yang datang untuk menyelewengkan kaumnya dari agama mereka, membujuk mereka agar meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan menceritakan Allah yang Maha Esa yang belum pernah mereka ketahui sebelum itu. Tuhan-Tuhan yang selama mereka kenal bisa dilihat dengan jelas, terpajang di tempatnya, dan bila seseorang berkepentingan, ia tahu di mana tempat Tuhannya. Ia bisa langsung menghadap Tuhannya untuk memaparkan kesulitan serta menyampaikan permohonan. Demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam pikiran suku Abdul Ashar. Berbeda dengan Rabb Muhammad SAW yang didakwakan oleh utusan yang datang kepada mereka itu. Tiada seorang pun yang mengetahui tempatnya atau melihatnya. Saat kaum muslimin yang sedang duduk bersama Mus'ab melihat kedatangan Usaid bin Hudair dengan membawa kemurkaan bagaikan api yang berkobar, mereka pun merasa khawatir. Tetapi Mus'ab yang baik tetap tenang, percaya diri, dan menunjukkan kegembiraan. Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab As'ad bin Zurarah seraya berkata, "Apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apakah kalian hendak membodohi orang-orang yang lemah di antara kami? Tinggalkan segera tempat ini jika kalian tidak ingin mati." Bagai samudra yang tenang dan dalam melaksana fajar yang ceria dan damai, ketulusan hati Mus'ab yang baik mampu menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan ucapan yang lembut.
Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya jika tidak, kami akan menghentikan apa yang Anda benci. Usaid adalah sosok berakal cerdas. Dalam hal ini, ia melihat bahwa Mus'ab mengajaknya berdialog dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Ia dimohon bersedia mendengar, bukan lainnya. Jika ia menyetujui, ia akan membiarkan Mus'ab. Dan jika tidak, Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan penduduknya untuk mencari tempat dan masyarakat lain dengan tidak merugikan orang lain atau dirugikan. Ketika itu Usaid menjawab, "Sekarang aku insaf." Ia pun melempar belatinya ke tanah dan duduk mendengarkan. Ketika Mus'ab membacakan ayat-ayat Quran dan menguraikan seruan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah SAW, dada Usaid mulai terbuka dan bercahaya, berdetak mengikuti naik turunnya suara serta meresapi keindahannya. Sebelum selesai Mus'ab menyampaikan uraiannya, Usaid sudah berseru kepadanya dan orang-orang yang bersamanya, "Alangkah indah dan benar ucapan itu. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini?" Mereka pun menjawab dengan suara tahlil yang menggemuruh, sebagai hendak mengguncang bumi. Kemudian Mus'ab berkata kepada Usaid, hendaklah ia menyucikan badan dan pakaiannya serta bersaksi kepada tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Setelah itu Usaid meninggalkan mereka, kemudian kembali dengan rambut yang masih meneteskan air sisa bersuci. Ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah. Berita keislaman Usaid pun cepat tersebar bagai cahaya. Keislamannya disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'adz. Setelah mendengar uraian Mus'ab, Sa'ad pun merasa puas dan masuk Islam. Langkah ini disusul oleh Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka bertiga, maka selesailah sudah persoalan dengan berbagai suku di Madinah. Warga Madinah saling berdatangan dan bertanya-tanya di antara sama mereka, jika Usaid bin Al-Hudair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'ad telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayo kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya. Kata orang, kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya. Demikianlah duta Rasulullah SAW yang pertama telah mencapai hasil gemilang, keberhasilan yang memang wajar dan pantas diraih oleh Mus'ab. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, terus berjalan hingga waktu Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin terbakar oleh dendam. Mereka menyiapkan segala yang diperlukan untuk melanjutkan tindak kezaliman terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Perang Badar meletus dan kaum Quraisy pun harus menelan pil pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka, hingga mereka berusaha untuk menuntut balas. Setelah itu, perang Uhud menjelang dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah SAW berdiri di tengah barisan itu menatap setiap wajah orang yang beriman untuk memilih siapa di antara mereka yang berhak membawa bendera perang. Beliau pun memanggil Mus'ab yang baik dan akhirnya tampil sebagai pembawa panji perang kaum muslimin. Peperangan berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Namun sayang, pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah SAW. Mereka meninggalkan posisinya di puncak bukit setelah melihat orang-orang musyrik mundur dan menderita kekalahan. Perbuatan mereka itu secepatnya mengubah suasana sehingga kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Pasukan kaum muslimin dikagetkan oleh serangan balik pasukan berkuda Quraisy yang menyantroni mereka dari puncak bukit. Mereka diserang dalam keadaan lengah dengan pedang-pedang yang haus darah mengamuk bagai orang gila. Ketika musuh melihat barisan kaum muslimin berponda, mereka pun mengalihkan serangan ke Rasulullah
SAW untuk membunuh beliau. Mus'ab bin Umair menyadari ancaman yang berbahaya tersebut. Ia pun mengangkat panji perang setinggi-tingginya dan bagaikan raungan singa, ia bertakbir sekeras-kerasnya. Ia berjalan ke depan, melompat, mengelak, dan berputar lalu menerkam. Ia memfokuskan semua upaya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah SAW. Ia bertahan sendirian bagai satuan kepasukan. Sungguh, walaupun seorang diri, Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya mengangkat bendera bagaikan tameng kesaktian, sedangkan sebelah lagi menebaskan perang dengan matanya yang tajam. Jika musuh yang bertambah banyak, mereka hendak menyerang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai posisi Rasulullah SAW. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang menceritakan saat-saat terakhir kehidupan Mus'ab bin Umair. Ibnu Sa'ad menuturkan, Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari menceritakan kepada kami dari ayahnya berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin kacir, Mus'ab tetap bertahan pada posisinya. Ibnu kami datang berkuda lalu menebas tangan kanannya hingga putus. Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain adalah seorang utusan yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kini ia memegang bendera dengan tangan kirinya lalu bungkuk melindunginya. Musuh pun menebas dengan tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera lalu dengan kedua pangkal lengan ia mendekap bendera ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah utusan dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Musuh menyerangnya kembali dengan tombak dan menusuknya hingga patah. Mus'ab akhirnya gugur dan bendera perang pun jatuh. Mus'ab gugur dan panji perang jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Hal itu dialaminya setelah mengarungi kancah pengorbanan keimanan keberanian yang luar biasa. Saat itu Mus'ab yakin bahwa sekiranya ia gugur, tentu jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah SAW tanpa ada pembela yang akan melindungi beliau. Karena cinta yang tiada terbatas kepada Rasulullah SAW dan cemas memikirkan nasib beliau, bila seandainya ia gugur, maka setiap sabetan pedang mendebas tangannya. Ia mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibaca hingga selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran sengit itu selesai, jasad pahlawan ulung yang syahid itu ditemukan dalam keadaan terbaring dengan wajah tertelungkup ke tanah digenangi oleh darahnya yang mulia. Tubuhnya yang telah kaku itu seolah-olah masih khawatir bila menyaksikan Rasulullah SAW ditimpa bencana, sehingga wajahnya disembunyikan agar ia tidak melihat peristiwa yang sangat tidak ia inginkan itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram oleh kepastian akan keselamatan Rasulullah SAW sebelum ia menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah SAW. Wahai Mus'ab, cukuplah Allah bagimu. Namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersama para sahabat meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan kata pesan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, air mata beliau mengucur deras. Khabab bin Al-Arab menuturkan, kami berhijrah bersama Rasulullah dengan mengharapkan ridha Allah, maka Allah memberikan balasan kepada kami. Di antara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan balasan dunia sedikit pun. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair yang gugur di perang Uhud.
Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mengafaninya kecuali sepotong kain. Kami menutupi kepalanya, kedua kakinya tersingkap, dan jika kami menutupi kakinya, kepalanya tersingkap. Nabi SAW bersabda, tutupilah kepalanya dengan kain mantel, lalu tutupilah kakinya dengan iskir, rumput berbau harum yang biasa digunakan dalam penguburan. Kepedihan yang mendalam memang dialami oleh Rasulullah atas terbunuhnya paman beliau Hamzah, dan jasanya dipotong-potong oleh orang-orang musyrik sedemikian rupa. Air mata beliau bercucuran dan hati beliau bergolak oleh duka. Medan pertempuran penuh dengan mayat para sahabat beliau yang masing-masing bagi beliau merupakan panji-panji ketulusan, kesucian, dan cahaya. Namun semua pemandangan yang menyedihkan itu tidak memalingkan Rasulullah SAW untuk berhenti di dekat jasad duta beliau yang pertama untuk melepaskan kepergiannya dan mengungkapkan duka belasungkawa. Rasulullah SAW berdiri di depan jasad Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang penuh dengan cahaya kesetiaan dan sayang. Beliau membacakan ayat di hadapannya. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Al-Ahzab ayat 23. Kemudian dengan penuh rasa iba beliau membandangi kain yang digunakan untuk menutupi jasadnya. Seraya bersabda, ketika di Mekah dulu tidak ada seorang pun yang aku lihat lebih halus pakaiannya, lebih rapi rambutnya daripada dirimu. Namun sekarang beliau gugur dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut dengan sehelai kain. Setelah itu pandangan beliau tertuju ke medan pertempuran dengan pemandangan jasad saudara rekan Mus'ab yang tergeletak di atasnya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Rasulullah akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian beliau berpaling ke arah sahabat yang masih hidup dan bersabda, wahai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka. Ucapkanlah salam untuk mereka demi zat yang jiwaku di tangannya. Tiada seorang muslim pun untuk mengucapkan salam kepada mereka sampai hari kiamat, kecuali mereka pasti membalas salamnya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai Mus'ab. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian, wahai para syuhada. Semoga keselamatan dan kerahmatan dan keberkahan dilimpahkan kepada kalian semua. Demikianlah bacaan buku bab pertama, biografi 60 sahabat Nabi. Terima kasih sudah menonton.